حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Al-ayat, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang mana sampai saat ini kita semua kula kalian panjenengan sedaya masih dianugerahi dikarunia nikmat, yaitu nikmat sehat, iman, panjang umur, bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah menjadi amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kajian pada sore kali ini kami ingin mengetengahkan, karena Ramadan sudah mendekati pada pertengahan Ramadan. Kami ingin menyampaikan salah satu yang tentu semua orang akan mengharapkan bisa menemuinya, yaitu yang dinamakan Lailatul Qadar. Maka pertemuan kali ini kami ingin menyampaikan satu, bagaimana asal usulnya kula kalian panjang sedaya termasuk umat Rasulullah, kok kalian Gusti Allah dipun paringi sing jenenge Lailatul Qadar. Nanti saya ceritakan. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua kula kalian panjenengan sedaya bisa menemui yang namanya Lailatul Qadar. Allahumma amin. Sebelum kami lanjutkan, Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha katama sittan ala sittin", bahwa Allah itu merahasiakan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Gusti Allah merahasiakan 6 perkara di 6 perkara yang lain. Di antaranya ingin kami sampaikan, kata Lailatul Qadri fi Ramadan, yaitu di antaranya Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Lailatul Qadar niku wonten namung teng bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar gak muncul neng bulan Maulud. Lailatul Qadar gak muncul di bulan Safar. Lailatul Qadar gak muncul di bulan Syuro. Lailatul Qadar ini munculnya adanya hanya di bulan Ramadan. Tapi perlu diketahui bahwa ini adalah rahasia. Yang namanya rahasia tentu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin kami kisahkan, kami ceritakan, ya napa sih kok kula kalian panjenengan sedaya kalian Kanjeng Nabi kok dipun paringi sing jenenge Lailatul Qadar. Ingin kami ceritakan asal usulnya. Asal usule napa kula kalian panjenengan kalian Gusti Allah kok dipun paringi sing jenenge Lailatul Qadar ngeten. Suatu ketika malaikat Jibril niku rawuh dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kalian para sahabat. Malaikat Jibril bercerita, Kanjeng Nabi, dulu itu ada orang namanya Syam'un al-Ghazi. Namanya Syam'un al-Ghazi. Lah, Syam'un al-Ghazi ini setiap hari beliau ini penggawainya perang musuh orang kafir sampai lamanya alfu syahrin, 1000 bulan.
Setiap hari Syekh Syam'un Al-Ghazi itu perang jihad melawan orang kafir sampai suwene 1000 wulan. Nah, Syam'un Al-Ghazi ini punya senjata, kalau kita mengatakan namanya pedang. Pedangnya Syam'un Al-Ghazi ini sangat aneh. Lek awake dhewe mungkin ngarani sakniki samurai para jamaah. Samurainya Syam'un Al-Ghazi itu wonten gigine seperti kayak geraji. Jadi di dekat pegangan itu wonten gigi kayak geraji, sing pucuke niku seperti samurai. Nah, setiap Syam'un Al-Ghazi ini waktu perang menebaskan sekali tebas sak bacokan para jamaah. Niku tidak terhitung berapa banyak orang kafir yang mati. Pokoknya setiap satu tebasan itu banyak sekali orang yang mati. Kalau Syam'un Al-Ghazi niki lapar, luwe, maka dari ujung pedang ini muncul daging. Lek pokoknya lek luwe niku pucuke pedang ini langsung medal daging. Nasi didahar. Lek Syam'un Al-Ghazi niki ngelak, maka dari gigi pedang niku muncul air. Pokoknya setiap Syam'un Al-Ghazi lek ngelak gigi dari berang niku wonten toyone. Lek ne luwe muncul daging kemudian dimakan. Itu berjarak sampai lama. Akhirnya karena setiap perang Syam'un Al-Ghazi niku mboten saged dipun kalahaken, akhirnya orang-orang kafir ini berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan Syam'un Al-Ghazi. Ketepaan para jamaah, malah istrinya Syam'un Al-Ghazi ini bukan orang Islam. Istrinya orang kafir. Akhirnya apa? Orang-orang kafir ini membujuk istrinya Syam'un Al-Ghazi, dipanggil, "Bu, lek sampean iso mateni bojone sampean, sama tak kei hadiah gede." Napa jawabnya? "Mohon maaf, saya nggak bisa membunuhnya." Bagaimana caranya? Gini aja, sampean saya kasih tampar. Nanti kalau suami sampean tidur, sampean taleni sikile, sampean taleni tangani, lek taleni nanti biar kami yang membunuh. Oke. Akhirnya istrinya Syam'un Al-Ghazi dikasih tampar. Waktu Syam'un Al-Ghazi tidur, kakinya ditaleni, tangan ditaleni. Waktu tengah malam Syam'un Al-Ghazi itu ngelilir, Bu. Waktu ngelilir, karena melihat kakinya dan tangannya ditaleni, dia ini butuh sakit obah. Langsung ngomong, "Sopo sing naleni aku iku?" Istrinya menjawab, "Aku, Mas." Lalu apa jawabnya Syam'un Al-Ghazi? "Dek, sampean tidak akan mampu untuk mengunci saya, tidak mampu untuk naleni saya." Akhirnya apa? Syam'un Al-Ghazi berontak. Dengan berontak, tali-tali tampar-tampar itu ucul, lepas. Akhirnya besoknya lagi, istrinya Syam'un Al-Ghazi datang lagi ke orang kafir. "Waduh, mohon maaf, tidak bisa membunuhnya karena ternyata tamparnya lepas." Hari yang kedua, "Ya wis, kalau begitu sampean saya kasih rantai. Nanti malam suami sampean rantai." Akhirnya malam yang kedua, kaki dan tangannya Syam'un Al-Ghazi waktu tidur dirantai para jamaah. Malamnya juga terbangun lagi. Waktu terbangun, "Sopo sing ngerantai aku iku?" "Aku, Mas." Apa jawabnya? "Sampean tidak akan mampu membunuh saya. Sampean tidak akan mampu karena saya ini termasuk wali Gusti Allah." Apa artinya? Syekh Syam'un ternyata salah satu wali Gusti Allah. Sampean iso mateni aku, lek sampean iso motong rambutku sing kliwir. Ternyata apa para jamaah? Syekh Syam'un Al-Ghazi niku punya rambutnya pendek tapi wonten sing dawa. Lek wong Jawa ngarani kliwir. Ngertos kliwir nggih? Apa lek bahasane mriki niku? Apa? Kucir nggih. Dari Syam'un Al-Ghazi niku ada rambut kucirnya. Lek sampean iso motong rambutku sing kucir iki,
baru sampeyan iso ngalahne aku. Lah, karena Sam'un Al-Ghazi niku ngomong ngoten, akhirnya malam yang ketiga waktu Sam'un Al-Ghazi tidur, rambut kuncir dipotong kali istrinya. Ternyata apa? Jumlah rambut kuncir itu jumlahnya sampai ada 8 latan kitab ini. Wonten 8. Lah karena jumlahnya ada 8, akhirnya rambut kuncir niku wau ditalekaken teng sikile, sing sikile kali teng tangane. Akhirnya apa? Waktu tengah malam Syekh Sam'un Al-Ghazi kok melihat kaki dan tangannya ditaleni kalian rambut, ternyata apa? Beliau tidak bisa apa-apa. Artinya apa? Pengapesannya terletak di kuncire wau. Akhirnya karena tidak bisa bergerak, akhirnya lemes, kelemahannya ketok, akhirnya istrinya manggil orang-orang kafir. Datanglah orang-orang kafir langsung menggotong tubuh Sam'un Al-Ghazi. Tubuh Sam'un Al-Ghazi dibawa ke sebuah rumah yang sangat besar, yang di dalam rumah itu sudah disiapkan ada tiang. Kayak kula jenengan lek badene beleh kewan iku lho, ana tiang iki. Jadi Sam'un Al-Ghazi sudah disiapi tiang, kemudian digantung teng mriku. Lah, setelah digantung, akhirnya apa? Yang pertama dilakukan oleh orang-orang kafir, kedua telinga Sam'un Al-Ghazi niku dipotong. Setelah telinganya, kedua matanya dicuplek, dicukup mripate. Setelah itu lesane diiris. Setelah itu mulutnya disegrek. Kemudian tangannya dipotong, kakinya dipotong, pokoknya entek. Akhirnya apa? Hanya tinggal kepala dan badan. Ya, di tengah-tengah Sam'un Al-Ghazi sampun lemes, tidak punya tenaga, tetapi hatinya ini matur teng Gusti Allah. Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan, jenengan balekaken kekuatan kula niki. Niki dalam hati. Akhirnya apa? Doanya Sam'un Al-Ghazi diistijabahi kali Gusti Allah. Akhirnya apa? Sam'un Al-Ghazi yang hanya kepala dan badan itu kekuatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Badannya ini berontak, sekaligus tiang yang dibuat menteng niku rubuh, termasuk rumah itu juga rubuh. Akhirnya orang-orang kafir yang ada di situ semuanya kerubuhan omah mati kabeh. Setelah itu kalian Gusti Allah Sam'un Al-Ghazi dipun paringi karomah, tangannya kembali lagi, kakinya kembali lagi, kupingnya balik, bibirnya balik, kabeh balik. Artinya apa? Kembali utuh seperti semula. Nah, setelah utuh kembali seperti semula, akhirnya Sam'un Al-Ghazi kembali setiap hari itu tetap melakukan perang melawan orang kafir. Lek awan perang karo poso, lek bengi tahajud. Itu jaraknya sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, lebih dari 4 bulan. Jadi selama 1000 bulan lek awan poso terus karo perang, lek bengi tahajud niku suwe. Lah, mendengar Kanjeng Nabi diceritain ngaten iki kalian malaikat Jibril, akhirnya sedaya para jamaah sing ngrungokaken padha nangis. Padha nangis kabeh. Akhirnya matur teng Kanjeng Nabi, tiyang ngoten niku wau ganjarane sak pira gedene? Masyaallah. Awan poso karo perang, lek bengi tahajud ganjaran sak pira gedene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, aku ora roh ganjaran sak mono yo. Yo apa ganjarane? Hanya Allah yang tahu. Akhirnya para sahabat matur, "Mbok yo Kanjeng Nabi, jenengan nyuwun teng Gusti Allah, mbokno jenengan lan umat dipun paringi ibadah sing koyo tiyang sing jenenge Sam'un Al-Ghazi." Akhirnya Gusti Allah matur teng malaikat Jibril, wis kondo nang Muhammad lan sak kabeh umate Muhammad
bakal diparingi wektu sing ganjarane padha karo Syam'un Al-Ghazi, yaitu ibadah selama 1000 bulan, yaitu yang kita kenal dengan kula kalian panjenengan sedaya, yaitu melalui salah satu malam yang kita kenal adalah malam Lailatul Qadar. Inilah asal usul kisahnya, kenapa Kanjeng Nabi dan umatnya kok dipun paringi sing jenenge malam Lailatul Qadar. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, sering orang bertanya, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu munculnya kapan? Ini sering orang bertanya. Cuma umumnya wong, pemahaman masyarakat, pemahaman wong umum bahwa Lailatul Qadar niku munculnya malam ganjil. Biasanya umumnya ngoten. Tapi kembali lagi awal tadi kita katakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah sangat rahasia sing semerap nami Gusti Allah. Cuma awake dhewe niku biasanya mancing. Lek tepak malam ganjil ibadah temenan. Lek tepak malam genep ora pate semangat. Jarine apa? Oh Lailatul Qadar ora muncul. Cuma karena ini namanya rahasia, supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, pokok mulai malam pertama di bulan suci Ramadan sampai malam terakhir, setiap hari ibadah, insya Allah kalau kalian panjenengan sedaya saged nemoni sing jenenge Lailatul Qadar. Yang ketiga, kalau menurut ulama ahli tafsir, malam Lailatul Qadar niku para jamaah muncule niku malam 17. Kenapa? Dalam surat Al-Qadar, dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Dalam satu surat ini lafaz Lailatul Qadar itu diulang 3 kali. Kemudian lafaz Lailatul Qadar niku hurufe wonten 9. Jadi 9 ping 3 pinten? 17. Maka menurut ulama ahli tafsir, sesuai di dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lafaz Lailatul Qadar sak surat diulang ping 3, Lailatul Qadar niku huruf wonten 9 ping 3 jumlah 17. Ulama tafsir mengatakan Lailatul Qadar niku muncul di malam 17. Dawe ulama ahli tafsir itu dikuatkan lagi dengan dawe Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdad. Imam Junaid Al-Baghdad ini ku dawuh, beliau selama hidupnya nemoni Lailatul Qadar iku ping 3, kok ya ketepaan pas malam 17. Keterangan ini dalam kitab Durratun Nasihin. Imam Junaid Al-Baghdad niku selama hidupnya nemoni Lailatul Qadar ping 3 para jamaah, kok ketepaan pas malam 17. Nuwun sewu, kula jenengan sedaya sak umuripun sampun nemoni Lailatul Qadar apa dereng? Sampun nemu dereng? Dereng. Kapan, Pak? Jadi lek bahasane guyonan ngajini teng langgare Pak Bagri niku teng tangkil niku sing saged nemoni Lailatul Qadar niku Pak Man niku lho. Dadi Laila kali Qadar mantune. Jadi istri ini Bu Laila, mantune jenenge Qadar. Dadi sing entuk Lailatul Qadar bendi Pak Man. Masya Allah. Masya Allah, mulai awal bulan sampai saat ini nemoni Lailatul Qadar. Lah kita niku lho. Kula jenengan sampun nemoni dereng. Wallahu alam boten semerap. Cuma kita niku namu ikhtiar berusaha supaya kula kalian panjenengan niki saged nemoni Lailatul Qadar pokok ben bengi ibadah, insyaallah kula kalian panjenengan sedaya nggih nemoni sing jenenge Lailatul Qadar. Niku pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, sering orang bertanya, Lailatul Qadar niku lek metu tandane napa? Niki sering orang bertanya. Tandane napa Lailatul Qadar niku lek muncul? Para jamaah ingkang kawuliaken, menawi wonten kitab-kitab niku kuwatah keterangan. Lek wonten kitab tafsir Sawi
juz kawan niku. Lailatul Qadar iku muncul di antara tandanya ulama mengatakan qillatun nadhil qillab. Nuwun sewu, tidak ada suara gonggongan anjing. Nuwun sewu, teng mriki kan mboten wonten nggih. Nah, berarti ben bengi Lailatul Qadar. Berarti tidak ada suara gonggongan anjing. Yang kedua, wanahyil hamir. Wanahyil hamir. Tidak ada suara ringkikan keledai. Teng mriki kan mboten wonten keledai ya. Berarti Lailatul Qadar ben bengi. Kemudian wadhubatul ma'il mih, tondolan yang malam Lailatul Qadar niku muncul menurut tafsir Sawi. Itu malam niku embun nggih. Embun itu turun tapi adem katanya. Ya, tentu ini akan tahu orang bila malam keluar. Kalau kita malam kok nang jero omah tok, Pak, Bu, ya mboten semerap. Maka Lailatul Qadar akan muncul wadhubatil ma'il mih, yaitu malam itu embun itu akan turun dengan air yang sangat jernih. Wa ru'yatu kulli makhluqin sajidan lillahi ta'ala. Sedaya makhluk iku derek-derek sujud teng Gusti Allah. Niku tandane Lailatul Qadar muncul. Sedaya makhluk nggih, bukan hanya manusia. Makhluk yang menungso nggih, kewan nggih, tumbuhan nggih sujud teng Gusti Allah. Tetapi sujudnya tentu sesuai dengan sujud makhluk itu sendiri. Lek nek kewan ya mungkin klik-klik suara jangkrik ini. Lek tumbuhan mungkin tertera angin, niku bisa sujud. Tapi jelas mboten mungkin pas muncul Lailatul Qadar kok moro-moro wit klapa moro bungkuk, ya mboten mungkin itu jelas. Ya mboten mungkin. Artinya sujudnya makhluk dan Gusti Allah sesuai dengan sujudnya masing-masing. Quran mengatakan Subhanillahi ma fis samawati wa fil ardh yusabbihu lillahi ma fis samawati. Kathah sekali ayat-ayat kabeh makhluk, kabeh ciptaan Gusti Allah niku maca tasbih teng Gusti Allah. Tetapi tasbihnya tentu dengan bahasa mereka masing-masing. Termasuk lagi tanda bahwa munculnya Lailatul Qadar menurut tafsir Sawi, paginya waktu matahari terbitnya itu mboten cerah, malah agak redup. Kenapa? Karena di situ masih banyak sedaya para malaikat masih ada di bumi. Jadi bumi ini dipenuhi dengan para malaikat. Akhirnya waktu matahari terbit yang biasanya cerah itu malah redup. Kenapa? Karena masih dipenuhi oleh para malaikat. Karena para jamaah ingkang kawula mulyakaken, malaikat ngoten kalih, ada malaikat penjaga siang, ada malaikat penjaga malam. Malaikat penjaga siang itu tidak akan pergi. Malaikat penjaga malam itu tidak akan pergi sebelum malaikat yang penjaga siang akan datang. Jadi apa? Kalau pagi itu bertemunya dua malaikat antara malaikat malam dan malaikat siang, maka karena saling bertemu, maka matahari itu kelihatan redup. Begitu juga kalau sore, malaikat siang tidak akan pergi sebelum malaikat yang menjaga malam akan datang. Maka sore itu bersamaan dengan bertemunya dua malaikat antara malaikat malam dan malaikat siang. Makanya salah satu tanda kalau malam itu muncul malam Lailatul Qadar, matahari itu agak redup, boten cerah. Tetapi sekali lagi ini hanya ikhtiarnya para ulama, tandane ngoten. Dan sebetulnya masih banyak tanda-tanda yang lain. Ada lagi yang mengatakan tergantung dari kapan mulai ini poso. Puasa ini kan beda. Ada yang memulai hari Sabtu, ada yang memulai hari Ahad. Ulama beda pendapat. Delok mulai ini poso kapan? Beda pendapat. Kesimpulannya apa? Bahwa karena kita ini tidak tahu keranten kula kalian panjenengan yang awam, gak roh tandane apa, gak roh Lailatul Qadar kuwi apa. Pokok sing penting, pokok setiap malam kita beribadah, insyaallah kula kalian panjenengan sedaya saged nemoni malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, kita berdoa mudah-mudahan kita semua kula kalian panjenengan keluarga kita tetap dipun paringi sehat, dipun paringi panjang umur. Sing paling penting mudah-mudahan kita bisa menemui malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, tambahan pengalaman. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ya Allah, ya Allah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamjidana wa tahlila tamsura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun amsalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhiran hadanallahu fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.